Oke. Mulai dari yang akan Miss bahas adalah harian 1. Nah, siapa yang sudah siap dengan harian 1-nya? Lihat di sini ada beberapa soal tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik itu sampai soal cerita juga ya. Nah, untuk mengingat kembali soal dalam bentuk gambar seperti ini, tuh kalian lihat, ini kan pecahannya nilainya adalah berapa? 5/8 ya. 5/8 dengan 4/8. 5/8 dengan 4/8 kalau dijumlahkan menjadi 9/8 kan? Karena penyebutnya sudah sama, seharusnya bisa langsung dijumlahkan menjadi 9/8. Nah, ingat, kalau atasnya lebih besar dari bawahnya, itu kita jadiin pecahan campuran. 9 bagi 8, 8 kali berapa yang di dekatnya 9? Itu 1. 8 kali 1 kan 8. Nah, si 9-nya kurangi dengan 8, sisa 1. Jadi jawabannya 1/8. Ini. Oke. Untuk yang nomor 2, penyebutnya berbeda nih, 3 dan 2. Kita cari kelipatan 3 dan 2 yang sama. Ya, itu 6. Oke, jadi sama-sama bisa. Nah, kelipatan 3 itu kan ada 3, 6. Nah, kebetulan 2 perkalian 2 itu ada yang 6. Ya, gimana, Aska? Miss, ini cuma praktis gitu ya? Atau emang cuma review tes aja? Review tes. Nanti praktisnya Miss kasih di soal. Oh, oke. Tapi mana praktisnya? Di Solo, tapi soalnya mana? Nanti Atau Miss? sudah ada di Google Classroom. Setelah kita diskusi baru kalian jawab soal ya. Oke. Oke. Next, ini 3-nya jadi 6 itu kali 2, maka 1 juga kaliin 2. Itu 2 kan? 2-nya jadi 6 itu kali 3. Miss, soalnya di fisik. 1 kali 3 itu menjadi 3. Oke, jadi ini adalah penyebutnya udah sama, maka menjadi 5/6. Terus 5/6 ada di sini ya jawabannya ya. Oke. Ini pekerjaannya disimak. Kalau misalkan ada yang tidak jelas dan mau ditanyakan, nanti sampaikan setelah selesai Miss menjelaskan. Ya, catat nomor berapa yang mau ditanya. Oke? Nah, untuk nomor 3, kalau ada 3 bilangan seperti ini, sama tetap harus disamain penyebutnya. Sama seperti nomor 2 ya, cari kelipatan 8. 8 itu kan 8, 16, 24. Nah, 24 tuh loh ada di perkalian 3 juga dan ada di perkalian 4. Jadi kita bisa pakai 24 penyebutnya. Si 8 itu jadi 24 itu kan kali 3. Maka 3 yang ini juga dikaliin 3. Itu jadi 9 ditambah yang 3 ini jadi 24, kalikan sama berapa? 3 kali berapa jadi 24? Kali 8 kan? 1 kali 8 itu jadi 8 ditambah 4. 4 jadi 24, itu kan kali 6. Maka si 3 ini juga kaliin 6. Jadi 18. Sudah sama penyebutnya semua, sekarang tinggal kita tambahin. 9 tambah 8, 17. 17 tambah 8, 25. 25/24. Nah, lagi ini besar atasnya. Kalau besar atasnya dibagi 25 bagi 24. 24 kali berapa yang di bawahnya 25? Kali 1. Sisa berapa? 25 kurangi 24 sisa 1. Jadi 1/24. Ada jawaban di sini. Oke, 1 sampai 3. Semoga kalian bisa mengerti ya.
Kalau misalkan nanti ada yang nggak ngerti bisa dicatat. Miss Ayu clear sekarang. Kita lanjut ke soal yang lain. Nah, di sini ada pengurangan. Dalam bentuk soal cerita. Misalkan aja, kalau nomor 5, Kak Elisa memiliki 3/4 kg tepung untuk bahan membuat kue. Kemudian ia membeli lagi sebanyak. Oke, kalau dia membeli lagi berarti kan bertambah. Tinggal ditambahin 3/4, tambahin sama 1/2. Penyebutnya ini beda 4 dan 2. 4 dan 2 itu bisa menjadi 4, itu bisa jadi tetap 4, 2-nya kan ada perkalian 2 yang hasilnya 4, jadi pakai penyebut 4. Ya, coba sendiri. Kalau nomor 6, sebuah tangki air berisi 6,8 liter air. Setelah Sani menggunakannya, air tersebut masih tersisa segini. Berapa banyak air yang telah digunakan? Kalau udah dipakai, udah digunakan, itu kan berarti berkurang. Jadi 6,8 kurangi 2,5. Berapa? Ya, ada di sini 4,3. Ada di sini jawabannya ya. Simple. Oke, next. Nomor 7 ya, bisa dihitung. Desimal ini. Yang hasilnya akan menghasilkan 2,109. Tapi waktu itu lumayan beberapa ada yang salah sih. Mungkin menyusunnya ya kurang tepat. Ingat, kalau penjumlahan desimal itu komanya harus lurus. Pengurangan juga gitu. Nah, sekarang kita nomor 8 ya. Sama nih 7 sama 8 nih. Sama-sama desimal. Penjumlahan dan pengurangan itu kalau bersusun, kita harus luruskan komanya. Contoh ini 8,09 dikurangi 4,335. Nah, biar kalian nggak keliru, sebenarnya di baliknya setelahnya 9 itu ada 0, tapi nggak perlu ditulis. Nah, jadi ini nih 0 kurangi 5, kan nggak cukup ya? 0 kurang 5 nggak cukup kan? Jadi harus pinjam sama 9. 9-nya jadi 8. 0-nya jadi 10. Kalau 0 meminjam itu pasti jadi 10. 10 kurang 5, 5. 8 kurang 3, 5. 0 kurang 3 lagi nggak cukup, minjam sama 8. 8-nya jadi 7. 0 kurang 3 itu jadi 10. 10 kurang 3, 7. Nah, si 7 kurang 4, 3. Jadi komanya di sini. Jadi jawabannya 3,755. Ada nggak? Ada ya. Jadi kayak gitu. Kalau pengurangan, misalkan atasnya nggak ada bilangan, itu berarti ada nolnya. Ya, dia meminjam ntar. Oke, langsung aja Miss ke soal cerita. Fandi mempunyai pita merah sepanjang 2 meter. Pita tersebut diambil 1,5 meter untuk menghiasi bingkai. Hitunglah sisa pita. Oke, kalau udah diambil berarti kan berkurang. Ini hubungannya sama pengurangan pecahan. 2 meter awalnya dikurangi sama 1,5 meter. Nah, 2 lebih besar daripada 1,5. Oke, gimana caranya? Kalau anak-anak mau ubah ini jadiin pecahan biasa dulu boleh. 1/2 itu kan sama dengan 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Jadi 3/2. 2 kurangi 3/2. Boleh kayak gitu. Oke, 2 ini kan, ingat 2 ini sama dengan 2/1. Cuma nggak ditulis. Samain penyebutnya. 1 dengan 2 supaya sama. Udah pasti perkalian 1. 1 kali berapa supaya jadi 2? Itu 2. Maka 1-nya ini dikalikan 2. 2-nya ini juga kaliin 2. Jadi 4. Dikurangi sama 3/2-nya tidak berubah. Tetap 3/2. 4 kurang 3 sama dengan 1. 1/2. Jadi masih sisa lagi 0,5 meter. Jawabannya ini adalah 1/2 meter. Kalau misalkan soalnya ini uraian, anak-anak tulisnya yang lengkap ya. Sisa pita
merah adalah setengah meter. Kayak gitu. Ini kalau misalkan diubah jadiin pecahan biasa. Tapi ada cara lain juga, kan pernah bisa ajarin. Duanya ini cara kedua ya. 2 itu kita jadiin 1 dan 2/2. 1 dan 1. 2 itu kan sama 1 ditambah 1. Nah, satunya itu kita ubah jadi 2/2 karena kita mau kurangi dengan setengah, 1/2, penyebutnya 2. Kalau penyebutnya 2, maka si 1 yang ini dijadiin penyebut 2, 2/2. 1, 2/2 kurangin sama 1, 1/2. Ini cara kedua nih. 1 sama 1 cukup. 1 sama 1 dikumpulin, dikurangin, terus ditambah sama yang pecahan. Yang pecahan di sini adalah 2/2 kurangi 1/2. 2/2 kurangi 1/2. Nah, jawabannya 1 kurang 1 itu kan 0. Ditambah sama yang pecahan. 2 kurang 1 itu adalah 1/2. Jadi, jawabannya sama, setengah juga. Ini cara kedua. Yang mana cara yang menurut kalian lebih mudah, silakan kalian pakai. Oke, ini untuk soal yang nomor 1. Kalau soal nomor 2, ayah memiliki 3/4 kue. Kemudian ia diberikan ke kakak 1/3 potong. Dan kepada adik 1/6 potong. Berarti kan dari yang ayah punya, itu kalau diberikan ke orang lain kan berkurang. Dikurangi 1/3 dan dikurangi lagi dengan 1/6. Itu tinggal kita kurangi berturut-turut. Samain penyebutnya 4, 3, dan 6. Kelipatannya yang sama. Oke. Ya, Miss Ayu nggak jelasin yang nomor 2, itu kalian bisa coba sendiri ya. Oke, Miss Ayu clear sekarang. Kita cek lagi ada soal yang kira-kira perlu dibahas. Nomor 3. Oke, kalau yang nomor 3 ini sama seperti nomor 2 nih. Awalnya truknya membawa 3/7. Kemudian beras tersebut diturunkan sebanyak 2,5 kuintal. Diturunkan berarti kan berkurang. Dikurangi. Kemudian diturunkan lagi sebanyak 1/4. Berarti kan berkurang lagi. Berapa sisa berasnya? Seperti itu. Pengurangan pecahan ya. Kalau yang nomor 4, Abi akan pergi ke rumah neneknya yang berjarak 6 km dengan menaiki sepeda. Setelah jarak 2,4 km, Abi beristirahat sebentar. Kemudian Abi melanjutkan perjalanannya sejauh 2,625 km lagi. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh Abi agar sampai di rumah nenek? Dari jarak 6, pasti udah pada tahu ya, 6 dikurangi sama 2,4, karena dia udah menempuh jarak 2,4, lalu beristirahat, kemudian melanjutkan lagi 2,625. Jadi setelah ini, berapa lagi sisa jaraknya? Berarti kan kita kurangin ya. Nah, sama seperti yang Miss bilang tadi, kalau pengurangan desimal, 6 dikurangi 2,4. 6 ini kan bilangan asli. Sebenarnya 6 itu kita bisa kasih 6,0. Kayak gini. Kalau dikurangin, 0 kurang 4, pinjam sama si 6. Jadi 5. 0-nya jadi 10. 10 kurang 4 itu jadi 6. 5 kurang 2 itu jadi 3. 3,6 pertama, kemudian dikurangi sama 2,625. Tulis ulang di sini.
3,6 dikurangi 2,625. Oke, ingat ini ada 0-0-nya. Kayak gitu ya. 0 kurang 5. Nggak cukup, pinjam sama 0 yang di sebelahnya. Nah, 0 yang sebelah ini jadi 9 sudah. Dan 6-nya dipinjam jadi 5. Si 0 yang pertama itu baru jadi 10. 10 kurang 5. 9 kurang 2, 7. 5 kurang 6 nggak cukup, pinjam sama 3. 3-nya jadi 2, 5-nya jadi 15. 15 kurang 6. Ya, 9. 2 kurang 2, 0,975. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh Abi agar sampai di rumah nenek adalah 0,975 kilometer lagi. 0, itu nggak sampai 1 kilometer ya. Oke, ini serasa udah cukup mewakili ya untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini udah ada desimal, sudah ada pecahan. Oke, Miss bisa clear, nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan di akhir. Nah, sekarang kita ke harian 2. Ke penilaian harian 2, ini adalah materinya tentang perkalian dan pembagian pecahan. Mulai dari nomor 1 ya. Hasil dari 8 kali 15 per 24. Ini simpel sekali nih pertanyaannya. 8 kali 15 per 24. 8 ini sebenarnya kan 8 per 1. Jadi 8 ini posisinya di atas. Nggak boleh kalian 8 kaliin 15 terus 8 kaliin 24. Nggak boleh. 8 itu cuma kaliin sama 15 aja. Yang di bawah 1 kali 24. Nah, cuman kalau kita langsung kaliin kan besar tuh. Supaya nggak besar kan bisa dicoret-coret dulu. Yang atas sama yang bawah. Ada nggak yang bisa? 24 itu kita bisa coret sama 8 kan? Sama-sama bisa bagi 8. Ini jadi 3, yang ini jadi 1. 1 kali 15. Oh, sorry. Ini ada juga sebenarnya yang bisa dicoret nih. 15 dan 3. 15 itu dibagi 3 jadi 5. 3-nya jadi 1. Udah semakin sederhana. 1 kali 5. Itu jawabannya 5 per 1 kali 1 kan 1. 5 per 1 itu sama dengan 5. Jawabannya adalah 5. Itu ya kalau misalkan bilangan asli sama pecahan. Kalau yang pecahan dengan pecahan, sama ya, tinggal dicoret aja kalau bisa. Ini contohnya 2 sama 16. Bisa. Kebetulan nih menyilang. Kalau misalkan atas sama bawah, bisa juga ya dicoret, nggak apa-apa. Langsung di sini misalkan 2 sama 16 itu kan sama-sama bisa bagi 2. 16-nya jadi 8, 2-nya jadi 1. 15 dan 5 itu bisa sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 jadi 3, yang 5 bagi 5 jadi 1. Nah, maka hasilnya jadi 1 kali 3, 3. Per 1 kali 8, 8. Simpel kan? Jawabannya 3 per 8. Oke, itu untuk pecahan biasa. Kalau pecahan campuran, kalau di perkalian atau pembagian, anak-anak pertama ubah dulu jadiin pecahan biasa. 1/3/4 itu berapa? 4 kali 1, 4 tambah 3, 7. 7 per 4. Terus yang 1/7. 7 kali 1, 7 tambah 1, 8. 8 per 7. Oke, udah. Jadi soalnya 7 per 4 kalikan sama 8 per 7. Oh, yang ini juga ternyata bisa disederhanakan. 8 sama 4. Sama-sama bisa bagi 4. Ini jadi 2, ini jadi 1. Terus ada 7 dan 7.
7 sama 7 itu jelas bisa dicoret. Sama-sama bagi 7. Ini jadi 1. Oke. Udah. Tidak ada lagi yang sederhana. 1 kali 2. 2. 1 kali 1. 1. Jadi jawabannya cuma 2 aja loh. Nah, kalau untuk nomor 4 itu desimal ya. Hasil dari 6 kali 1,3 adalah 0,78. Apakah betul? 6 kali 1,3. Kalau perkalian desimal, kita cukup kali bersusun aja. Kalikan bersusun saja. Sudah masuk belum sih? Ini cancel udah. 6 kali 3, 18, simpan 1. 6 kali 1, 6, tambah 1, 7. Berapa angka belakang koma? Lihat soalnya. Ternyata yang ini cuma 1 angka, berarti 8 saja yang di belakang koma. 7,8 harusnya jawabannya. Tapi di sini keliru ya. Yang B. 3,5 kali 2. Ada yang tahu? 3,5 kali 2. 2 kali 5, 10, simpan 1. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi soal ini juga 1 angka di belakang koma. Harusnya jawabannya 7 aja. Bukan 7,7. Salah. Yang C. 1,9 kali 2,5. 1,9 kali 2,5. Bersusun biasa. 5 kali 9 kan 45. Simpan 4. 5 kali 1, 5. Tambah 1, 5 tambah 4, 9. Dah selesai 5-nya, sekarang 2. 2, nih kita coret. 2 kali 9, 18. Simpan 1. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Lalu dijumlahkan. Jadi 5, 9 tambah 8, 17, 4. Nah, sekarang tinggal hasilnya nih. Yang satunya 1 angka belakang koma. Ini 1 angka belakang koma. Maka hasilnya 1 dan 1, 2 angka. Jadi hasilnya 2 angka belakang koma, yaitu 5 dan 7. Koma di sini. Nah, jawabannya adalah 4,75. Apakah betul di sini? Oh, ternyata ini yang betul. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Miss harap kalian udah cukup ini ya nyantol ya untuk perkalian pecahan maupun desimal. Ini aja sudah mewakili Miss rasa. Oke, Miss clear dulu. Oke, nanti bisa anak-anak lihat lagi di rekapannya. Kalau pembagian pecahan bagaimana? Pembagian pecahan itu sama seperti kita harus mengubah pecahan bagi ini menjadi kali. 18 bagi 6/7 itu sama dengan 18 kali dibalik nih yang kanan. 6/7-nya jadi 7/6. Lalu, kalau sudah seperti ini, ingat ya, 18 itu kan artinya 18/1. Udah, 18 sama 6 tuh ternyata kan bisa dicoret. Sama-sama bagi 6. 18-nya jadi 3, 6-nya jadi 1. Oke, 3 kali 7? 21 per 1 kali 1, 1. 21/1 itu cukup ditulis 21 saja. Oke. Oke, meeting kita akan berakhir dalam waktu 10 menit. Nah, sekarang Miss masuk ke ini dulu. Kalau pembagian pecahannya seperti ini, nah bagaimana dengan yang desimal? Sebentar ya, kita tanya jawab setelah ini ya. 0,3 itu menjadi, kita bisa jadiin dia pecahan biasa dulu. 3/10, 0,15 itu sama dengan 15 per, karena 2 angka belakang koma,
2 angka di belakang koma, jadikan per 100. Membagi. Nah, ini kalian bisa hitung dengan perkalian ini dibalik jadi pecahan yang ini ya. 3/10. Ini tulis di bawah. 3/10 kali 100/15. Jadi kita balik 100/15. Banyak jalan sebenarnya. Ini salah satu caranya aja. Ada banyak cara sebenarnya. 100 dan 10 itu jelas bisa kita bagi. Coret nolnya 1. Tinggal 10 ini. Nah, 3 sama 15. Ini jadi 1. 15 bagi 3 itu kan jadi 5. Sama dengan 1 kali 10. Itu kan 10 per. Yang ini juga 1 nih. 1 kali 5. Itu 5. Jadi 10/5 sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2. Jawabannya 2. Oke. Ya, sampai di sini dulu ya. Untuk pembagian desimal, Miss Ayu clear sebentar. Nah, sekarang Miss kasih anak-anak bersuara. Untuk soal cerita nih, menurut kalian, nomor 7. Ibu membeli 3 botol susu. Setiap botol berisi 0,5 liter. Total isi susu seluruhnya. Itu kalian pakai cara apa? Apakah dikali ataukah dibagi ataukah dijumlah? Gimana, Farel? 3 botol susu. Setiap botolnya isinya 0,5. Berarti diapain? Kali. Iya, dikali ya. 3 kalikan 0,5. Sebenarnya kan ini penjumlahan berulang. Ada 3 botol, 0,5, 0,5, 0,5. Ditambah, tambah, tambah gitu kan. Tapi lebih sederhananya sebenarnya kan dikali. 3 kali 0,5 berapa? Ada yang tahu? 1,5. 1,5. Ya, 1,5. Ini kan 15. 1 angka belakang koma. 1,5 jawabannya. Bagaimana dengan nomor 8? Sebuah tangki berisi minyak segini. Minyak tersebut akan dipindahkan ke dalam beberapa botol. Setiap botolnya akan diisi minyak sebanyak 2,5 liter. Berapa banyak botol? Berarti diapain? 12,5 akan dimasukkan ke beberapa botol. Setiap botol harus isi sama banyak. Itu berarti dengan cara pembagian. 12,5 kita bagi sama 2,5. Nah, gimana Farel? Jawaban saya D5. Yang 5 botol. 5 ya, dapat 5 botol ya. 12,5 itu dibagi 2,5. Sama aja. Itu sama saja seperti 125 kita bagi sama 25. 12 bagi 2. Kalau pembagian seperti ini kita lihat kepalanya aja bagi 2. 12 bagi 2 harusnya kan 6 ya. Tapi kalau 6 Erlangga bagus. Kalau 6 dikaliin sama 25 itu kan lebih. Jadi 130, berarti nggak boleh pakai 6 ya. Bawahnya 6, 5 kali 25 menjadi 125 pas. Jadi jawabannya 5. Oke. Udah sampai di sini. Miss Ayu stop share dulu. Nah.